manusia dari dosa. Layak kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus, kau Tuhan yang layak terima pujian. Oh, 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 yang terutama layak terima sembah hanya Kau Tuhan Allah Maha Sempurna. Segala yang Kau buat ajaib dan benar. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus, kau Tuhan yang layak terima pujian. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus, kau Tuhan
dengan nada untuk beritakan kuasa-Mu. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku, berikan ku kemenangan. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kasih-Mu terbesar, tiada bandingnya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia yang berkuasa meminta selamanya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia yang berkuasa meminta selama-lamanya. Kau berkorban untukku, untuk menebus dosaku. Kau bebaskan hidupku, berikan ku kemenangan. Tiada yang seperti-Mu. Oh, kasih-Mu terbesar, tiada bandingnya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia yang berkuasa meminta selamanya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia yang berkuasa meminta selama-lamanya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia yang berkuasa meminta selamanya. Yesus, Yesus, segala hormat dan pujian hanyalah bagi-Mu. Mulia yang berkuasa meminta selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom semuanya, selamat malam. Selamat datang di ibadah Youth GKPB Surya Pengharapan Purwakarta. Pada malam hari ini kita mau mengawali ibadah kita dengan pujian dan penyembahan. Kita mau naikkan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku bawa korban syukurku. Tersungkur dan sembah-Mu.
untuk menyembah Tuhan. Oh Yesus, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Engkau baik, sangat baik. Oh Yesus, kami bawa korban syukur di hadapan-Mu, Tuhan. Oh Yesus, terimalah, terimalah Tuhan. Oh Yesus, hanya Engkau yang layak disembah. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan Bapa. Kami memberikan hati kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Yesus, ini hidup kami. Oh Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, worship you. Lord, I find within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan
untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk setiap penyertaan Tuhan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kejadian yang ajaib yang Kau buat di dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Bapa, kami serahkan ibadah kami, persekutuan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Ya, oke, terima kasih Kak. Ini sekarang yang akan membawakan sharing pada malam hari ini, ya, aduh nyebutnya gimana ya, Pak atau Ragan? Ya, Papa saya ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih untuk moderator. Terima kasih juga untuk yang pimpin pujian. Terima kasih juga untuk semua yang hadir ini ya. Ada yang paling jauh dari Bekasi, juga hadir dari Cikampek. Selainnya semua dari Purwakarta, dekat ya. Tetapi walaupun dekat-dekat, tetap juga kita lewat Zoom gini. Tapi walaupun ada jarak, tapi dengan berkumpul begini, hati kita bersatu ya. Ada juga dari Cikampek ada trio Angel ini. Dari Cikampek, be strong katanya. Sama juga di Cikampek ini semua be strong, jadilah kuat semua ini ya. Ya, karena memang untuk jadi finishing well itu perlu juga kuat memang. Nah, tema kita sore ini kita akan bincang-bincang tentang finishing well. Finishing well itu adalah bisa dikatakan menyelesaikan dengan baik atau mengakhiri dengan baik, dan itu semua atau akhir yang baik ya, itu bisa diterjemahkan begitu, tapi sebenarnya finishing itu adalah menyelesaikan dengan baik. Nah, ini penting loh. Kenapa saya katakan penting? Karena di dalam perjalanan yang saya lewati, saya melihat banyak orang semangat memulainya, tapi nggak semangat menyelesaikannya. Nah, itu seringkali terjadi. Jadi, maka finishing well ini sangat penting. Dalam hal apa? Dalam berbagai hal. Bukan hanya dalam pendidikan, tapi dalam berbisnis juga, di dalam karir juga, tapi dalam perjalanan iman juga. Jadi harus finishing well, harus selesaikan dengan baik. Dan tema ini harus menjadi komitmen di hati kita supaya semua yang kita kerjakan harus finishing well. Semua yang kita lakukan harus finishing well. Perjalanan hidup kita harus finishing well. Demikian juga dengan perjalanan iman kita harus finishing well. Ada orang awal-awalnya semangat ikut Tuhan, semangat cinta Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat persekutuan. Di tengah jalan macet, mandek itu. Nggak tahu kenapa. Nah, satu contoh di dalam Alkitab adalah tentang Timotius. Timotius ini dia sebenarnya kan orang muda, dan udah orang muda yang dibimbing oleh Paulus. Nah, Paulus bicara kepada Timotius karena Timotius itu adalah anak rohaninya. Ibarat contoh ya seperti gembala kepada jemaatnya lah. Seperti katakanlah saya bicara kepada anak-anak remaja, anak-anak pemuda seperti ini. Jadi Paulus itu bicara kepada Timotius. Yang dibicarakan itu adalah di dalam 2 Timotius 4 itu, ayat 6, ayat 8 itu. Pasal 4 ayat 6-8 dikatakan oleh Timotius di situ ada beberapa hal. Ya, saya sudah buat di slide yang kedua. Dikatakan begini, darahku sudah mulai dicurahkan saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus bicara kepada Timotius. Dan dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku, bukan maku ya, dan aku telah memelihara iman. Nah, itu yang sangat
ditonjolkan dan dikatakan sekarang tersedia bagi mahkota kebenaran. Artinya secara perjalanan iman atau secara perjalanan karir, kalau disebut karir pelayanan, Paulus itu mengakhiri pertandingan yang baik. Inilah yang disebut dengan finishing well. Nah, seringkali hal ini tidak diperhatikan oleh banyak orang. Maka Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya dia juga menjadi orang yang finishing well. Menyelesaikannya dengan baik. Mencapai garis finish dengan baik. Nah, maka pada sore ini kita bincang-bincang tentang hal ini juga untuk mengingatkan kita supaya kita ini menjadi orang-orang finishing well. Tidak hanya semangat hari ini, tapi terus semangat sampai selesai. Contohnya misalnya dalam belajar. Harus semangat belajarnya. Harus finishing well. Kuliah juga harus finishing well. Jangan kuliahnya selesainya sampai semester 3. Itu bukan finishing well namanya itu ya. Atau misalkan ambil apa programnya S1. Tapi bagaimana? Udah selesai belum? Sudah saya selesaikan 3 tahun. Saya nggak kuliah lagi. Itu bukan finishing well. Finishing well harus sampai lulus. Ya kan? Misalnya sekolah, kelas berapa sekarang? Katanya kelas 5. Masih lanjut? Enggak lagi. Saya selesai kelas 5 aja, nggak lulus kelas 6. Kok bisa? Ya udah malas saya. Enggak, finishing well. SMA, harusnya lulus kelas 3. Tapi kelas 2 udah berhenti. Kenapa? Udah malas saya sekolah. Katanya begitu. Atau misalkan, ya sama hal dalam pekerjaan. Ada pekerjaan diberikan harus finishing well. Targetnya itu finishing well. Maka di dalam topik pembicaraan kita pada sore ini, pembahasan kita adalah tentang konsentrasinya adalah finishing well. Artinya hasil akhir yang terbaik. Kalau Paulus mengatakan mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Jadi itu namanya finishing well. Kalau secara iman, ya mencapai garis akhir. Kalau hari ini percaya Yesus, sampai selama-lamanya percaya Yesus. Dan memelihara iman sampai akhir hidup. Itu namanya finishing well. Demikian juga dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, harus finishing well. Dan apa yang dimaksudkan finishing well? Ya selesaikan sampai baik. Harus mencapai akhir yang baik. Nah, kaitannya dengan hal itu, maka sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagai pemudi, targetnya di sini, yaitu finishing well. Dan sebenarnya saya bisa menyampaikan banyak hal tentang pentingnya finishing well ini, tapi supaya lebih seru pembicaraan kita, ya supaya lebih semangat, sebaiknya kita saya kira berdiskusi saja, supaya bisa memberikan respon dari yang lain nanti ya, tentang pertanyaan-pertanyaan diskusi. Nah, tapi intinya adalah dalam seluruh hal hidup kita ini harus finishing well. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan tidak kehendak itu, oh kamu kuliahnya, misalnya ya, kuliahnya baik enggak? Enggak, berantakan tuh. Oh terus gimana? Ya mungkin inilah kehendak Tuhan. Enggak ada tuh, bukan kehendak Tuhan kuliah berantakan. Sekolahnya bagaimana? Sekolahnya juga begitu. Nilainya bagaimana? Wah asal-asalan, hampir nggak naik kelas. Nah itu bukan finishing well namanya. Ya kan? Kerjanya bagaimana? Wah, udah kerjanya juga asal-asalan nih. Nah, itu bukan finishing well, tapi hasil akhir yang baik, penyelesaian yang baik, itulah finishing well. Demikian juga dengan iman. Harus finishing well. Nah, itu sebabnya saya mau ngajak kita diskusi ya. Harapan saya diskusi ini semua kita merespon dan semua kita juga berikan tanggapan supaya lebih interaktif kita pada malam hari ini. Coba ditayangkan diskusinya Kak Yuan. Diskusi pertama. Nah, saya ingin sampaikan dulu nih. Mudah-mudahan pertanyaannya ini bisa disimak ya. Menurut kalian nih, atau menurut Anda, apa sih penghalangnya sehingga orang itu tidak finishing well? Apakah dalam sekolahnya, di dalam pekerjaannya, di dalam ya perjalanan imannya, apa sih penyebabnya kira-kira? Biasanya apa? Ya, yang bisa, oh kok jadi begitu ya, misalkan sekolah nih, dia nggak finishing well, tidak mencapai garis akhir dengan baik. Kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Atau apa sih penghalang-penghalangnya yang sering terjadi? Oke, dalam hal ini kita bisa diskusi, semua bisa buka suara atau raise hand atau buka mic-nya, bicara. Apa sih penyebabnya sehingga hasilnya itu tidak baik? Gitu. Hasilnya tidak baik. Saya persilakan. Karena apa kira-kira faktornya? Tunjuk aja, Pak. Biasanya kelas 12B yang ngomong duluan. Oke. Kalau gitu dimulai dari itu dulu, Mei dulu ya. Silakan Katriel dulu. Apa sih penyebabnya sehingga orang itu nggak menyelesaikannya dengan baik apa yang dikerjakan?
tidak finishing well? Silakan. Setelah Meme nanti langsung ke Yola ya. Setelah Meme. Silakan Meme. Meme siapa, Pak? Katrielio. Oh. Silakan Katrielio. Penghalangnya kayak males, terus ragu akan hadirat Tuhan gitu. Dia ragu kayak Tuhan ada nggak ya bareng saya gitu. Padahal kan harusnya yakin gitu, punya iman gitu. Terus dia kayak harus yakin, tapi dia kayaknya kurang yakin gitu, masih ragu-ragu gitu, sama males gitu. Oke, jadi malas dan ragu penyertaan Tuhan gitu. Ya. Oke, ya bisa jadi. Tapi kita coba dengarkan pendapat yang lain. Kira-kira Yola apa sih kira-kira yang membuat orang itu akhirnya tidak finishing well dalam dirinya itu apa kira-kira? Yola, monggo dari Cikampek. Yolanda. Ya Pak, sedang berpikir nih Pak mencari jawaban. Oke, kalau gitu dibuat Angel dulu sebelum Yolanda. Angel dulu. Apa kira-kira? Kalau aku perwakilan dari mereka aja gimana Pak? Oke. Nggak boleh. Tadi kata Pak Turang. Oke, silakan. Tapi kalau nanti mau menyampaikan pendapat juga nggak apa-apa. Oh, iya Pak, bisa. Jadi kalau misalnya aku itu dari pengalaman mungkin ada faktor dari dalam atau dari luarnya. Yang pertama dari dalam itu bisa jadi dia kayak Meme juga ragu, terus habis itu dia kurang konsisten juga sama pendiriannya. Terus ya kalau dari faktor dari luarnya itu bisa dari perekonomian. Jadi kayak dia nggak percaya kalau misalnya Tuhan itu bisa memberikan kebutuhan kita, jadi bisa mencukupkan segala kebutuhan kayak kita, atau ya seperti itu. Itu dari kita bertiga dirangkum. Langsung dari bertiga itu ya. Oh, lebih aman. Jadi ini kakak yang baik ini ya. Jadi belain lindungi adik-adik ya supaya. Oke, tapi nanti kalau ada terpikir boleh juga disampaikan. Tapi udah ada 3 pendapat nih yang menghalang itu adalah malas, tidak percaya penyertaan Tuhan. Juga tadi yang disampaikan oleh Angel, ya itu tidak konsisten tadi ya, ada tadi itu ya, dengan apa yang direncanakan. Jadi akhirnya ya bisa juga nggak konsisten, dia akhirnya nggak selesai, nggak finishing well. Oke, kita masuk dulu kepada yang lebih senior lah ya. Lebih senior siapa di sini sekarang lebih senior nih? Yang ngaku dulu nggak yang lebih senior dong? Nggak ada yang mengaku ya. Thomas lah kalau gitu yang lebih senior. Pura-pura dia yang lebih senior. Biasanya yang jawab duluan ini kelas 12B, Pak. Oh iya, berarti apa itu, Wilber? Kelas 12B, ayo kelas 12B. Oh iya. Aduh, nggak ada kelas 12B di sini. Siapa? Udah. Oh ya udah. Oke nih, 12B kan? Ya, jadi kalau menurut ya faktor pengalaman tuh mungkin karena sikap malas, karena kan memang sifat alami manusia gitu loh, soalnya kayak lebih pinginnya yang enak-enak dulu, terus jadinya sering nunda-nunda, akhirnya hasil yang didapat juga nggak well gitu, nggak bagus gitu, jadi nggak bisa finishing well gitu sih. Oke, ini ada lagi pendapat baru, suka menunda-nunda. Nggak tahu nih, ini kita kumpulkan dulu pendapatnya. Jangan-jangan ini kita bicarakan tentang diri kita juga semua ini ya. Coba nanti, oke, jadi ada yang malas, ada yang nunda-nunda, akhirnya nggak finishing well. Ya, oke. Sekarang siapa yang bisa? Wilbert, apakah mau memberikan pandangan? Wilbert atau pendapat? Silakan kalau mau bikin pendapat. Kenapa sih sehingga tidak finishing well, hasilnya tidak yang terbaik lah, katakan begitu. Apa pengalaman mungkin bisa juga atau pendapat boleh? Silakan. Nggak usah tegang, Wilbert, nggak usah tegang. Tarik napas dulu, tarik napas. Kalau aku sih ya pastinya mungkin males ya, terus pengennya cepet, simple gitu. Jadinya ya gitu, jadi dia. Waduh. Oke, banyak yang ngomong malas ini sekarang akhirnya nggak finishing well ya. Waduh. Coba dulu pendapat yang lebih senior dulu lah. Tadi kita dengarkan. Nanti kalau Yolanda sama itu ya mau menyampaikan pendapat boleh ya. Kita dengar dulu sekarang dari
karena Thomas tadi agak sedikit menghindar, kita dengar dulu dari John lah, dari John. Apa sih kira-kira menjadi penghalang? Nanti udah ada yang bilang malas, ada yang ya banyak yang bilang malas tadi. Gimana kira-kira ini? Ya, kalau menurut saya sih faktor penghalang atau penyebab seseorang tidak finishing well itu bisa dibagi dua ya, kayak ada faktor internal dan faktor eksternal gitu. Faktor internal itu yang artinya dari dalam dirinya sendiri, contohnya kayak tadi yang teman-teman udah terangin tuh, kayak malas, sifat-sifat dari diri kita sendiri, atau misalnya kayak fokus kita yang berubah, misalnya kita punya ini misal kerjaan tapi fokus kita salah, kita malah fokusnya itu cuman bukan untuk kerja tapi untuk memperkaya diri sendiri gitu. Itu kan udah fokusnya salah gitu. Nah, itu akhirnya bisa jadi salah gitu. Atau misalnya kita dalam sekolah, misalnya fokus kita tuh bukan dapetin ilmu gitu, tapi fokus kita cuman dapat nilai gede doang buat ditunjukin ke orang tua. Akhirnya kita menghalalkan segala cara gitu, dengan cara kayak nyontek, kerjasama. Nah, akhirnya kan sebenarnya itu selesai, tapi kita kan nggak finishing well itu sebenarnya gitu kan. Nah, kalau yang keduanya tuh faktor eksternal. Faktor eksternal itu artinya dari luar diri kita sendiri. Contohnya tuh misalnya karena hubungan, misalnya hubungan kita sama orang tua misalnya. Ada anak-anak yang misalnya sekolahnya gagal atau ini karena hubungan dia sama orang tuanya nggak baik. Misalnya dia pulang ke rumah berantem terus sama orang tuanya gitu, atau hubungan dia sama teman-temannya, atau hubungan sama pacarnya gitu kan. Nah, akhirnya tuh banyak masalah-masalah yang akhirnya membuat dia jadi nggak bisa berkembang dan nggak finishing well gitu. Jadi ada karena dari diri sendiri dan juga dari sekitar kita. Itu sih kalau menurut aku. Oke, thank you. Makasih John udah memberikan kejelasan lagi seperti yang katakan Angel tadi, eksternal, internal. Cuma ini lebih rinci. Tapi ada tadi kalimatnya mungkin eksternal itu suka berantem dengan pacar. Kalau suka berantem putusin aja itu, nggak usah berantem, nggak usah dilanjutin. Masa berantem baru pacaran aja udah berantem. Yang dipelangi kok damai sukacita sih. Wah, jangan-jangan coba kita dengar dulu kalau begitu. Dari pelangi, apa kira-kira penghalangnya finishing well? Ya, kalau memang begitu harus diselesaikan dengan baik. Kalau memang ada pacaran berantem terus, selesaikan dengan baik, dengan cara putus, kira-kira begitu. Oke, silakan, mungkin ada pendapat dari Yuan atau Tasya. Kita dengarkan. Oke, baik Pak. Kalau tadi kan Angel pandangan dari mereka bertiga, kalau kita dari kami berdua. Wow. Lo, nggak bisa, weh. Jadi pandangan dari kami berdua, apa faktor penghalang atau penyebab seorang tidak finishing well dalam hidupnya itu karena ketidakpercayaan diri, ada dalam diri sendiri gitu kalau dari kami. Lalu pesimis juga itu menjadi penghalang sih. Seperti itu. Dari ini sorotannya dari dalam diri ya, ada yang tidak percaya diri. Ya memang katakanlah citra diri yang kurang sehat bisa juga ya, seperti itu ya. Tapi tadi saya mau tanya sebenarnya Tasya, tapi dibilang udah jawaban berdua itu tadi. Jadi gimana ya, nggak mungkin nanya lagi. Gimana? Berarti akhirnya ke Thomas sama Peter nih. Siapa yang mau duluan nih, Thomas sama Peter yang mau bicara nih? Apa yang kira-kira penghalangnya? Koko Peter duluan Pak, biasanya. Kalau udah megang headset bagus ya. Ya udahlah, oke lah. Kalau dari aku sih, ya tadi kayak udah disebutin teman-teman semua ya, males yang pasti lah. Karena memang mau gimana pun kayaknya anak-anak muda sekarang kayak karena udah enak gitu ya, kayak serba instan semua, jadi kayak timbul sifat males gitu secara natural gitu kayaknya. Terus kayak nggak bisa fokus sama tujuan awal kita, misalnya tujuan kita mau kayak tadi misalnya nilainya bagus kan, tapi kan sebenarnya harusnya itu kita ngejar ilmunya gitu, bukan nilainya kayak yang udah tadi Bojon jelasin gitu. Fokus sama tujuannya yang bener lah gitu. Ya paling itu. Oh, jadi tujuannya yang kadang-kadang meleset, akhirnya jadi nggak finishing well ya. Terus yang kedua mau karena instan, akhirnya hanya mencapai hasil, tidak menikmati atau mengikuti proses. Oh, bisa juga ya. Jadi akhirnya nggak finishing well memang, karena kalau semua tercapai tapi tidak secara benar, ya itu bukan finishing well. Memang finish tapi nggak well gitu ya. Itu tadi ya. Oke, sekarang dari Thomas nih.
Iya, sisiran dulu. Bentar Pak, kalau kan pertanyaannya menurut Anda faktor penghalang penyebab seorang tidak finishing well. Sebenarnya tadi juga udah disampaikan sama 4 orang. Kurang lebih sih yang saya tangkap bahwasanya kita sebagai anak Tuhan jangan cuma bisa sukses doang dalam hal apapun, tapi juga kerohaniannya bagus. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang sukses, tanda kutip ya, banyak anak Tuhan yang sukses, bukan anak Tuhan tapi bisa sukses juga, gitu loh. Tapi kan kita kan tumbuh besar di komunitas, di satu gereja yang apalagi namanya Surya Pengharapan kan. Ya kita harus juga bagus juga kerohaniannya. Nah, penghalangnya apa? Ada 2 sih. Satu faktor kerohaniannya, kedua faktor karakter hidupnya. Contoh 1, ya malesnya seperti apa? Kayak Ko Thomas sih pribadi ya, malesnya suka tidur. Lebih banyak suka tidur. Ya, ini ada yang senyum-senyum, berarti banyak yang sepakat ini. Itu satu faktornya. Kedua tadi kan faktor rohani. Ya karena memang tanda kutip ya Ko Thomas sih punya prinsip kalau anak Tuhan ya mau sukses di tempat kerja juga tapi rohaninya harus bagus. Gitu loh. Salah satunya ya kenapa penghalangnya? Ya karena malas baca Alkitab. Walaupun handphone bagus kan 1 jutaan, 2 jutaan, 4G, tapi kalau buka Alkitab aja males ya percuma gitu loh. Ya salah enggak? Maksudnya bukannya salah atau enggaknya, memang harus baca firman. Ya itu. Cuman ya karena penghalangnya ya itu. Karena kita nggak tahu identitas kita sebagai anak Tuhan gitu loh. Jelas ada perbedaan ketika anak Tuhan sama teman-teman kita yang belum terima Tuhan gitu. Jangan sampai kita sebagai status anak Tuhan tapi kalah sama teman-teman kita yang malas gereja, yang malas ibadah, bahkan belum yang terima Tuhan gitu. Dibilang banyak gak? Banyak. Cuman ya tadi kan udah jelas banget tuh dari awal 4 orang udah sampaikan. Makanya pertanyaan ini menjebak juga sih. Ya itu sih. Enggak juga lah. Nah, intinya memang ya saya lihat tadi begini ya, bahwa finishing well itu harus, dan itu merupakan yang dikehendaki Tuhan tentu dalam hidup kita. Berarti tadi saya dengar ada misalnya masalah karakter lah, masalah manusia internal eksternal lah dalam hidupnya, bahwa semuanya bisa menjadi sangat-sangat tidak finishing well, ya kan? Tidak finishing well. Karena apa? Karena dari diri sendiri, karena hidupnya sendiri yang tidak konsisten. Karena sebenarnya Tuhan itu ingin kita finishing well. Gak ada Tuhan merencanakan supaya hidup kita berantakan, hidup kita kacau kan, tapi finishing well semuanya. Tapi tadi saya mendengar banyak yang mengatakan malas gitu ya, enggan, tidak konsisten. Ya, itu memang satu tantangan tersendiri yang harus dihadapi, yang harus disikapi. Kalau tidak, maka tidak akan terselesaikan. Nah, saya sudah katakan tadi, dan juga Thomas sudah memperjelaskan tentang kerohanian, tentang kehidupannya, dan kalau tidak dipelihara secara kerohanian, maka bisa juga hidupnya tidak finishing well, ya kan? Artinya bisa mencapai sesuatu tapi tidak finishing well karena dia tidak berada dalam kerohanian yang sehat. Nah, tapi Tuhan mau supaya semuanya secara seimbang. Kita juga sungguh-sungguh serius dalam menjaga kerohanian. Jadi seperti begini, jangan hanya mengejar prestasi-prestasi seperti Thomas katakan tadi, ya mencapai pencapaian secara materi, tapi kerohaniannya kedodoran. Jadi harus seimbang. Jadi sekali lagi ini memang bukan menjebak Tom, tapi ini juga benar itu bahwa memang harus seimbang. Itulah finishing well. Nah, finishing well. Nah, oleh karena itu saya mau ngajak kita karena saya kira diskusinya. Tapi sebelum saya masuk ke poin yang kedua, ada yang menambahkan nggak? Apa sih menyebabkan
atau faktor penghalang atau penyebab sehingga orang itu nggak finishing well? Ada yang menambahkan? Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, kita Ada akan... Pak, sedikit. Silakan. Mumpung nggak ada Koko John ini. Persoalannya kan tadi saya juga sedikit nambahin sih, maksudnya ya salah satunya ya suka membanding-bandingkan. Oke. Gitu loh. Suka contohnya simple nih. Jangankan untuk mendapatkan satu kekasih atau satu pasangan, kita ke gereja pun kadang suka banding-bandingkan, bahkan bikin ngerasa gimana ya, aduh jangan deh gitu. Contoh, Thomas naik motor pakai Jupiter nih. Tapi gara-gara lihat Koko John pakai Toyota Veloz, wah, jadi minder nggak mau ke gereja itu. Jadi kan ada gara-gara kayak gitu jadi males ke gereja. Teman pakai iPhone nih, Zoom-nya. Kita pakai ini, jadi suka banding-bandingin. Padahal kan itu nggak termasuk apa ya, nggak ngefek-ngefek banget seharusnya sebagai anak Tuhan. Cuman karena kita suka banding-bandingkan, aduh orang tuanya enak begini-begini, keluarganya enak begini-begini, dia nggak ngalamin begini-begini, ya kok Thomas sih, saya pribadi sih maaf Pak, kok Thomas, saya pribadi sih karena suka ngebanding-bandingkan gitu loh. Karena kalau kita suka banding-bandingkan, nggak bakal ada habisnya gitu loh. Itu sih Pak. Oke, siap Koko, terima kasih. Koko Thomas kan tadi kan? Oke, memang kita harus, nah ini dia. Itu kan juga kaitannya dengan bersyukur itu. Bersyukur itu nggak perlu membanding-bandingkan. Bersyukur itu adalah mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, orang tua kita kah, pemilikan kita kah. Kita bersyukur, kenapa? Tuhan sudah berikan itu pada kita bersyukur. Jadi kalau ada yang kurang, tidak sempurna, ya kita doakan supaya sempurna. Tapi yang jelas jangan sampai membuat kita tidak finishing well. Oke, terima kasih Tom sudah menambahkan. Ya, pertanyaan kedua sekarang, saya mau ajak kita diskusi lebih dalam lagi tentang finishing well ini. Nah, ini secara pribadi, maka kalau bisa nanti setiap orang bisa menjawab, tidak bisa diwakilkan ya. Apa yang harus, nah ini bisa satu atau dua. Sebaiknya, jangan dibilang gini, apa yang harus sebaiknya dilakukan agar dalam kehidupan dapat mengalami finishing well dalam berbagai aktivitas. Jangan bilang gini, jangan malas, itu tadi sudah jawab itu, jangan malas, jangan lagi begitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu perlu dijawab, perlu dipikirkan apa sih yang harus dilakukannya supaya saya finishing well. Nah, ini bisa terkait dengan pribadi sendiri. Oke, yang belum tadi memberikan jawaban, yang membuat perwakilan-perwakilan adalah kita mulai dari inti dulu, dari pelangi dulu, maka diserahkan juga dari tasnya dulu. Apa sih yang harus dilakukan supaya finishing well? Ya, lihat begini. Saya mau finishing well lah. Saya mau finishing well. Misalkan apa saja yang coba dipikirkan. Apa yang mau saya lakukan ya? Nah, itu dia. Seperti itu gambarannya. Apa yang mau saya lakukan ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Dan yang lain juga nanti. Ini siapa nih? Angel, Yolanda sama siapa namanya? Lupa saya nama adikmu. Karen. Oh, Karen ya. Karen yang baju hitam kan? Enggak, Yolan yang baju hitam, Karen yang putih. Oh, baju gitu, kuning, ya. Pak. Oke. Baju kuning. Nanti mereka berdua coba pikirkan mau diwakili. Nggak boleh lah berdua, harus satu jawaban. Dimulai dari Tasya dulu. Silakan, Tasya. Baik Pak, kalau dari saya sih apa sebaiknya dilakukan untuk finishing well? Yang pertama sih fokus sama tujuan yang ingin kita capai. Contohnya pribadi saya mau misalnya kuliah tepat waktu, lulusnya tepat waktu gitu. Nah, saya harus fokus. Berarti kalau lulus tepat waktu itu saya buat jadwal-jadwal apa yang harus saya lakukan di selama 4 tahun ini supaya lulus tepat waktu, dan juga membuat jadwal-jadwal. Karena menurut saya dengan adanya jadwal-jadwal tertentu, apa yang ingin atau target yang ingin saya capai itu seperti ada tantangan dalam diri saya gitu. Oh, saya harus capai ini nih untuk lulus tepat waktu. Jadi diri saya sendiri ditantang gitu, dan itu mengalihkan fokus saya sama hal-hal yang mungkin bisa membuat saya tidak finishing well. Begitu Pak. Oke, mantap sekali. Yang memang salah satunya fokus ya. Tadi hampir ada situ gambaran. Jadi fokus, jangan sampai tujuannya mau ke Bandung tapi arahnya ke Jakarta. Ya nggak sampai-sampai kan.
Itu nggak finishing well nanti jadinya. Oke, fokus ya. Jadi misalnya kuliah targetnya lulus 4 tahun, jangan nanti targetnya lulus 8 tahun ya. Itu DO nanti di DO itu 8 tahun. 4 tahun ya harus benar persiapkan diri untuk itu. Jadi fokus. Oke. Dari yang lebih muda kita kembali ke Cikampek. Be Strong, Yolanda atau Karen, silakan. Angkat tangan. Itu angkat tangan mau berikan pendapat atau cukup gitu? Gimana itu? Oke, Karen, silakan. Ayo, Ibu. Silakan. Ya, pastinya harus optimis dalam hal yang dilakukan dan berserah kepada Tuhan. Itu aja sih. Ya. Begitu, Pak. Optimis dan berserah pada Tuhan. Itu mewakili berdua atau gimana itu? Enggak, sendiri doang, Pak. Oke, berarti Yolanda sekarang. Berarti Yolanda. Kalau dari aku, yang pertama menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus yang kedua, menjaga kesediaan buat konsisten buat belajar gitu kan. Terus yang ketiga ya percaya sama apa yang udah kita lakuin, kalau itu bakal berhasil. Percaya diri. Oke, itu aja. Oke, baik. Tadi saya tuliskan di sini ada fokus, optimis, berserah pada Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan, konsisten, percaya yang dilakukan pasti berhasil. Nah, itu satu pandangan. Jadi ini kembali kepada pribadi sendiri ini ya. Oke, karena ada kamera dekat dengan Angel itu adalah Katriel. Nah, ke Katriel gimana kira-kira? Apa yang sebaiknya lakukan supaya kehidupan itu finishing well? Tadi pendidikan juga sekolah harus selesai dengan baik seperti itu. Apa kira-kira? Silakan. Ya, kalau dari Meme, yang pertama mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terus waktu mau ngelakuin sesuatu itu ya menyertakan Tuhan juga. Terus kayak membuat hidup kita tuh jadi produktif gitu, kegiatan sehari-harinya itu. Terus sama yang terakhir paling jangan nunda-nunda gitu. Terus ya harus betah ngejalanin proses gitu, karena itu pasti ada proses dulu, nggak bisa langsung dapat hasil, tapi harus ada prosesnya. Jadi emang harus dijalanin prosesnya. Ya, oke. Ya, kalau mau finishing well, ya jalani prosesnya. Jangan lompat gitu ya. Dari garis start langsung garis finish, terbang gitu. Ya nggak bisa ya. Nggak bisa, itu memang nggak mungkin. Tiba-tiba, celing, udah sampai di garis finish, udah tiba-tiba baru masuk kelas 1, udah langsung lulus gitu. Nah, itu nggak bisa, harus ada proses, betul ya. Tapi saya tadi tertarik yang disampaikan oleh Meme, jangan suka menunda-nunda. Ayo, siapa yang nunda-nunda? Padahal masih bisa ngerjain PR sekarang, nanti aja lah. Sekarang masih asik main game gitu ya. Akhirnya sudah sore, kelabakan deh, baru ngerjain PR. Akhirnya besoknya nggak bisa serahin PR-nya karena nunda-nunda. Ya, biasanya sih orang kuliah buat begitu, namanya SKS. Sistem kebut semalam. Besok mau serahkan tugas, malam ini baru lembur. Itu karena nunda-nunda. Padahal tugas itu sudah disuruh kerjakan seminggu yang lalu. Tapi pas, besok ada tugas ya. Waduh, baru kebut semalam gitu kan. Ya, tapi itu pengalaman Om Torang lah. Mahasiswa sekarang kayaknya enggak lah, semua udah baik-baik aja kan. Karena ya supaya lebih finishing well. Baik. Bagaimana dengan Wilbert sekarang? Kelihatannya sudah semangat nih mau kasih pendapat nih. Bagaimana cara supaya mengalami finishing well? Wilbert, adakah pendapat? Silakan. Supaya finishing well nih, Wilbert. Ya, mengerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Wes, ini ada yang bisikin nggak ini? Ya, kerjakan semuanya dengan tanggung jawab ya. Jadi sekolah tanggung jawab, PR juga tanggung jawab. Ya semua tanggung jawab gitu ya. Jangan nanti PR-nya disuruh mama yang ngerjainnya. Ma, tolong PR saya kerjain ma gitu kan. Jadi PR-nya dikerjain mama atau kerjain papa. Gitu kan? Atau ada juga begitu ya. Kalau sudah kuliah, "Pa, tolong kerjain tugas kuliah saya, ketikin." Waduh, gawat dah, papa yang disuruh ngerjain. Ya, bagus. Jadi harus
kerjakan segala sesuatu dengan tanggung jawab ya. Tidak ada lain, tidak ada yang bukan. Kembali kita kepada Nathaniel dan juga Thomas. Dimulai dari Thomas dulu sebelum Nathaniel, sebelum Niel. Wes, puji Tuhan kata Niel. Yang terakhir. Silakan Tom. Apa namanya? Sebenarnya tadi saya agak protes dikit jawaban Tasya sama Yuan. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Ya karena mereka pede. Pede dengan apa? Pede dengan track record cerita sejarah Surya Pengharapan. Bahwasanya yang pernah di Surya Pengharapan garansi lulus cepat kayaknya. Makanya mereka bisa pede kayak gitu. Terus juga sama jawaban Katriel, jawaban Meme. Ini ibadah GKPB Bandung banget itu jawabannya. Tapi gak apa-apa. Senang sih jawabannya jadi campur-campur. Cuman kalau dari Thomas pribadi yang sebaiknya dilakukan ya kita juga tanda kutip ya harus juga merenung, introspeksi diri gitu loh. Karena kita juga harus punya satu titik di mana kita berhenti dulu, stop jalan. Kalau bahasa orang Bekasinya silent, yoes. Bahasa orang Bekasi. Tasya sama Yuan mau protes nih. Ada waktu di mana kita evaluasi diri, menilai seminggu atau seharian atau 2 harian, menilai diri kita udah produktif atau belum gitu loh. Jangan kita kerja terus, melakukan terus, sibuk terus, tapi kita nggak ada waktu untuk kita rehat. Tanda kutip ya, nggak cuma istirahat, tapi kita menilai diri kita apakah sudah sampai sejauh mana gitu loh. Salah nggak atau benar nggak, itu sih. Biasanya kelas 12B mau protes ini. Lanjut. Oke. Niel, ada yang sampaikan? Ya, kurang lebih sama sih. Terutama kalau tadi ngomongin soal progres ya. Soalnya hasil itu kan pasti ada progres. Nggak bisa kita minta hasilnya bagus, tapi nggak ada progres. Ya bisa aja, tapi kan itu pasti cara yang salah. Proses gitu. Maksudnya nih, Iya, proses. Dia pasti salah lah, bukan ya pokoknya intinya harus ada proses yang benar baru ada hasil yang benar juga gitu. Proses yang benar, hasil yang benar. Nah, ini dia. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Thomas tadi. Supaya kita tahu prosesnya itu benar, memang perlu kita ada evaluasi diri itu benar. Jadi semua yang kita lakukan, kita evaluasi. Nah, itu sebabnya kesempatan ini saya jadi muncul ide nih. Boleh kalau bisa, masing-masing kita, kalau saya sudah melakukan, ada namanya catatan harian. Catatan harian itu, saya selalu catat setiap hari aktivitas yang saya kerjakan. Dan saya buat juga jamnya. Namanya itu, kalau biasanya jurnal harian namanya, ditulis apa yang dilakukan. Sehingga nanti 1 minggu, atau bisa satu hari misalnya, hari itu kita lihat, ngapain aja saya 1 hari ini ya? Apa aja yang saya lakukan ya? Nah, kita evaluasi. Nah, kenapa itu perlu kita buat? Misalnya 1 minggu. Apa yang saya kerjakan 1 minggu ini ya? Yang saya kerjakan itu baik apa enggak ya? Prosesnya benar apa enggak ya? Karena kalau prosesnya salah, maka tujuan kita tidak akan tercapai, tidak finishing well. Jadi misalkan begini, kita buat target nih. Target kita misalnya sesuatu lah kita buat. Tapi kita target itu tidak kita lakukan sesuai dengan prosesnya. Nah, itu harus dievaluasi. Misalnya contoh ya, saya mau 1 tahun ini misalnya ya, mau membaca Alkitab setiap hari. Tapi ternyata tanpa dievaluasi, tanpa disadari, 1 minggu nggak baca Alkitab. Nah, makanya perlu ditulis. Hari ini misalnya saya baca kitab apa, besok lagi baca apa. Sehingga kita bisa melihat, mengevaluasi tadi ya. Jadi tadi Thomas katakan itu silent. Silent itu silent solitude. Itu bisa juga menenangkan diri istilahnya ya. Menenangkan diri, tapi bukan bertapa loh ya. Menenangkan diri.
Jadi tenangkan diri. Dan bagaimana caranya? Kadang kalau kita ingatkan kita lupa. Bagaimana caranya? Ya lihat catatan kita. Lihat catatan kita, iya ya. 1 minggu ini ternyata saya banyakannya itu kerjanya nggak jelas nih. Gitu ya, ibarat contoh ya. Ternyata saya banyakannya itu apa? Main game misalnya ya. Ternyata banyakan main game. Ah, udah jelas berarti prosesnya tidak benar atau tidak tepat, maka sasaran yang mau dicapai nanti tidak akan tercapai, makanya tidak finishing well. Nah, sekolah juga begitu. Banyakannya saya hari ini apa ya? Ya ternyata banyakannya juga main-main doang gitu. Main-main, jadi bukan belajar gitu. Ya berarti otomatis hasilnya nggak finishing well juga. Nah, oleh karena itu pada sore ini sebenarnya saya bisa sekali lagi bisa perpanjang, tapi saya mau ajak kita nih masing-masing ya. Pertama, kalau mau kita mulai besok bikin nih catatan harian, jurnal harian. Catatan ya boleh penting buat catatan harian kita, ngapain aja kita hari ini mulai pagi gitu ya. Catat, atau mungkin ada juga pelajaran-pelajaran yang kesulitan, misalkan wah hari ini saya kesulitan belajar matematika misalnya. Dituliskan di situ, atau mungkin hari ini saya dimarahi Pak Torang misalnya begitu ya. Atau hari ini saya diomelin papa, mama misalkan begitu ya. Tapi karena saya salah, bisa dibuat tulisan akhirnya misalkan karena saya hari ini belajarnya lalai, menunda-nunda. Tadi kan ada yang bilang gitu. Saya hari ini kok kurang optimis gitu ya. Nggak konsisten, dan bisa kita pelajari itu. Dan itu dievaluasi. Perlu ada memang menenangkan diri. Tapi jangan tenang terus. Tiap hari diam aja ya. Silent terus gitu ya. Tenang terus. Evaluasi. Jangan. Jadi hari itu ya sore lah, malam hari. Atau misalkan seminggu. Dilihat, baca-baca lagi catatannya. Nah, itu masukan dari saya supaya kita nanti bisa finishing well, dan kita bisa lihat bulan ini kita mencapai hasil yang terbaik, tahun ini kita mencapai hasil yang terbaik. Catatan kita itu catatan yang terbaik karena kita evaluasi ya. Nah, tapi yang kedua yang mau saya sampaikan kepada kita adalah pada kesempatan hari ini, nah ini pertemuan ketiga nih, yaitu masing-masing kita sekarang coba pikirkan dan coba lihat kepada diri kita, 1 atau 2 hal yang menjadi komitmen kita untuk meraih finishing well. 1 atau 2. Nah, itu masing-masing. Masing-masing ya. Masing-masing 1 atau 2. Ya paling tidak 1 lah, jangan sampai nggak ada. Komitmen apa yang mau dilakukan? Mau optimis, fokus pada tujuan lah, atau membuat evaluasi, atau membuat catatan harian, atau mau jaga relasi dengan Tuhan, sertakan Tuhan, apa saja yang terpikir. Coba pikirkan dulu 1 atau 2 ya. 1 atau 2. Masing-masing nanti kita akan menyebutkannya, dan komitmen pribadi ya, komitmen pribadi. Tapi boleh 2, tapi kalau misalkan Pak, jangan 2 dong, saya mau 4, boleh juga, tapi komitmen lo ya. Ini bukan hanya disebutkan, tapi komitmen, sebutkan 1 atau 2 yang menjadi komitmenmu untuk meraih finishing well tahun ini. Apa komitmennya? Ingat ya, minimal 1. Tapi kalau misalkan mau semangat, mau bikin 2 atau 3 atau 4, boleh. Tapi jangan 1 halaman, tentu jangan terlalu banyak gitu. Ya, saya mau buat banyak Pak, tolong berikan waktu 1 jam, saya mau jelaskan banyak komitmen. Itu bukan komitmen, itu namanya cerita bersambung itu namanya, atau cerpen itu namanya. Jadi komitmen itu suatu pernyataan, 1 atau 2. Kalau saya komitmennya adalah saya meminta kepada Tuhan supaya setiap jam 5 pagi saya bisa terus siaran atau live di Facebook MD Sesudah Pengharapan, karena setiap pagi itu ada live itu. Karena itu juga memberkati saya dan juga membuat saya selalu terus belajar firman Tuhan dan juga terus bisa membagikan. Jadi setiap pagi jam 5 ada live di Facebook MD Sesudah Pengharapan. Jadi kalau misalkan belum jadi anggota di sana, kirimkanlah permintaan supaya bisa jadi anggota, supaya diterima. Jadi jam 5 pagi ada doa 30 menit bersama dengan Tuhan. Nah, 30 menit bersama dengan Tuhan, dan kita doa di situ dan kita merenungkan firman Tuhan. MDC Surya Pengharapan ya. Jadi bisa, kalau itu kalau komitmen dari saya. Jadi setiap jam 5 pagi tetap saya minta pertolongan Tuhan supaya tetap dalam keadaan sehat, diberikan inspirasi dan bisa melaksanakan. Silakan masing-masing membuat komitmennya dan menyampaikan secara cepat saja. Jadi langsung saja ya, dimulai dari ini karena saya lihat layar di saya ada berurut ini. Yuan Tasya, Karen,
Angel, Yolanda, Katriel, dan seperti terusnya. Silakan, komitmennya apa? Satu boleh, tapi yang benar-benar komitmen loh ya. Pikirkan dengan baik. Saya persilakan. Oke, baik. Kalau komitmen, tadi kan aku penghalang untuk meraih finishing well itu adalah kurang percaya diri. Kalau komitmennya aku lebih ke memaksa diri, karena diri itu sesekali perlu dipaksa, jadi jangan terlalu dimanjakan. Lalu yang kedua itu Sorry dulu, ini dipaksa diri untuk apa ini? memaksa diri untuk lebih percaya diri, Pak. Oke. Baik, silakan. Percaya diri. Lalu yang kedua itu membuat kalender kerja supaya apa yang kita kerjakan itu selesai sesuai dengan deadline waktunya. Oke, thank you. Pak. Mantap ya. Masing-masing tulis ya komitmennya ya, karena saya nggak tulis lagi karena itu akan doakan nanti ya. Jadi kalau Yuan tadi adalah lebih percaya diri dan jadwal ya. Oke, silakan. Tasya next. Kalau dari aku konsisten untuk mengerjakan pekerjaan sesegera mungkin, Pak. Karena aku kadang menunda-nunda akhirnya lupa di bawah tidur. Begitu, Pak. Oke. Jangan ketawa gitu, Tom. Nanti ketahuan juga sampai ke giliran Anda nanti. Kita dengar gilirannya Thomas ya. Apakah termasuk juga suka menunda-nunda juga ya? Oke, silakan Karen, Angel, dan Yolanda. Yang pertama, semangat belajar dan bekerja keras. Semangat belajar, kerja keras, mengapa nih kerja kerasnya nih? Ya, mengerjakan yang kita rancang gitu, Pak. Oke, baik. Oke, Angel. Kalau aku yang pertama itu menyempatkan waktu lebih banyak untuk datang pada Tuhan, itu komitmen aku yang pertama. Yang kedua itu mempraktekkan setiap rancangan yang kita buat supaya bisa berjalan dengan lancar kayak gitu. Oke. Silakan Yolanda. Aku hampir sama sih kayak Kak Angel. Kayak jaga hubungan pribadi sama Tuhan. Karena ya susah banget, jujur aja buat aku. Jaga hubungan pribadi sama Tuhan gitu. Yang kedua, tanggung jawab sama apa yang pengen kita mau. Oke, good. Ke layar di saya ini Katriel, Niel, Wilbert, dan Thomas. Giliran di tablet saya. Silakan dimulai dari Katriel. Komitmennya apa? Meme pengen mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan, sama pengen baca Alkitab itu nggak bolong-bolong tiap hari. Oke. Setiap hari. Oke, baca Alkitab ya. Tuhan kiranya menolong ya. Silakan Niel. Kalau Niel belajar untuk nggak menunda pekerjaan, sama dibiasakan buat IH, karena IH tuh penting banget buat ngawalin hari gitu, buat IH pagi misalnya, atau IH siang, IH malam. Sama masih suka bolong-bolong. Oke, konsisten dalam IH dan tidak menunda kerjaan. Ya, berarti perlu juga jadwal di sini, berketahuan jadwalnya ya. Kadang-kadang bisa lupa. Oke. Thomas. Pak, dari tadi Bang Peter pengen ngomong, Pak. Ya. Sama Oh ya. aja. Berarti Thomas menghindar nih. Oke, mulai dari Peter dulu. Urutan. Urutannya dong. Iya, kalau itu Thomas katanya. Thomas. Kalau saya komitmen ya lebih ya ini omongan di sini aja ya, jangan nyebar keluar ya. Direkam. Biar ya nggak cepat marah-marah, apalagi sama orang tua, sama saudara. Itu sih lebih lebih memperbaiki cara bicara, sikap terhadap keluarga aja sih. Ya, itu juga pengaruh karena bisa nggak finishing well sih. Kalau memang kita tidak mengendalikan emosi, itu juga bisa tidak finishing well hidup kita. Betul itu. Oke. Wilbert, setelah itu nanti John dan Peter. Ya, Wilbert, silakan Wilbert. Kalau aku
ya tadi Kok Thomas tadi kan itu biar gak cepat marah-marah gitu. Terus sama pengen supaya bisa lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan gitu, karena emang suka males gitu, dia pengen ngilangin malesnya gitu. Oh, iya. Memang harus ada waktu yang dikhususkan. Makanya ini memang pengelolaan waktu itu perlu. Jadi komitmen, misalnya jam sekian, begini, jam seperti tadi ya saya tertarik bilang meme tadi ibadah harian ya. Memang kita harus tahu jadwalnya. Ini waktunya ibadah harian dan usahakan konsisten supaya juga finishing well dalam hal itu. Ya, oke, silakan dari mana ini, John dulu atau Peter dulu? Ya udah dari aku dulu. Kalau Oke. aku ya mungkin dalam hal kerohanian ya lebih memperbanyak waktu dengan Tuhan. Nah, maksudnya tuh kayak contohnya IHA gitu-gitu. Karena memang sering kali kan kita nunda-nunda gitu kan. Karena merasa kayak IHA kan misalnya kayak IHA malam tuh bisa sampai jam 10 malam gitu. Udah nanti aja jam 10 malam aja gitu, mepet-mepet kan, taunya malah ketiduran gitu kan. Nah, jadi ya mungkin lebih ditingkatkan gitu kerohaniannya. Dan kalau sehari-harinya mungkin ini mempelajari hal-hal baru aja, kayak kalau misalnya memang lagi nggak ada pekerjaan, nggak ada yang dikerjakan ya lebih baik meluangkan waktunya tuh untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, contohnya kayak baca buku atau mempelajari hal-hal baru gitu, dibandingkan kayak main game doang yang nggak bermanfaat gitu. Oke, tapi bermain game juga ada manfaatnya, katanya bisa jadi itu kan, bisa ada gamers dan bisa kaya raya juga kan? Ya bisa aja, tapi kan peluangnya 1 banding berapa ratus gitu kan. Oh gitu ya. Ya tapi memang perlu ada lebih prioritas lah ya apa yang menjadi sasaran kita. Oke. Makasih John. Oke Peter, apa kira-kira komitmennya ini? Ya sama kayak Kak Thomas tadi, pengendalian emosi lah, pengendalian diri. Bisa kadang suka tiba-tiba meledak aja emosi gitu. Gak cuman marah, kadang ketawa pun kadang meledak juga, maksudnya kayak gak tahu tiba-tiba mau ketawa aja gitu. Lebih bisa mengendalikan mengendalikan emosi lah gitu. Jadi udah arah ke penyakit kayaknya gak tahu lah, cuman ya didoakan terus tuh supaya sembuh. Kalau terus sama satu lagi pola hidup sehat. Dah. Oke. Sama itu, Koko Peter, kumis ya ampun, cukur apa kumis? Ampun. Jangan, ini aset sales ini jangan di. Oke. Sekarang kita sudah membuat komitmen masing-masing ya. Dan saya tahu bahwa membuat komitmen itu lebih mudah daripada melakukannya. Saya ulang lagi, membuat komitmen itu lebih mudah daripada melakukannya. Itulah sebabnya kalau kita ingin finishing well, mari komitmen yang kita lakukan, minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa mengalami finishing well. Doa dan harapan saya semua kita ini menjadi orang-orang yang finishing well. Dalam segala hal yang Tuhan percayakan, kalau kita benar-benar komitmen melakukan apa yang kita nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Baik, biarlah Tuhan mendapat kita setia sampai akhir. Dan sekarang kita berdoa, yuk. Kita doa yuk sama-sama, yuk. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menghendaki kami menjadi pribadi-pribadi yang finishing well dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun, sehingga dalam segala komitmen yang kami sudah ucapkan pada malam hari ini, Tuhan tolong kami, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang finishing well sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa Tuhan menyerahkan Tasya dan Yuan, berdoa juga menyerahkan Karen, berdoa juga Yolanda dan juga Angel, berdoa menyerahkan Katriel, berdoa menyerahkan Niel, Thomas, juga Wilbert, John dan Peter. Tuhan juga tolong mereka semuanya, sehingga dalam segala komitmen yang dibuat, Tuhan sering campur tangan. Mereka semua finishing well di dalam menjalani hari-hari dan kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami menolak segala penghalang-penghalang. Kami meminta supaya Tuhan meruntuhkannya. Dan juga Tuhan tolong supaya semuanya bisa konsisten di dalam tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Segala kemalasan, segala gangguan-gangguan dari luar, Tuhan tolong supaya mereka bisa berkemenangan. Terima kasih Bapak. Berkati semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
menjadi pribadi-pribadi yang finishing well di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.